juga dengan Pak Fandi ya. Nanti nomornya saya bagikan ke Mas Rizal yang biasanya atur jadwal dengan saya. Kemudian sebelum kita ke sini kita bahas dulu tugas yang minggu lalu ya. Oke, nah langsung saja ya. Yang di rumah saya belum share screen, sebentar ya. Oke, yang di rumah udah bisa lihat ya, saya share screen-nya apa. Baik, kalau kemarin di materi yang kemarin kita belajar tentang biaya overhead. Jadi biaya overhead itu adalah biaya-biaya yang terkait dengan barang itu sampai jadi ya, yang tidak bisa tercover dalam bahan baku dan juga tenaga kerja langsung. Gitu. Nanti akan masuknya ke overhead. Nah, kemarin kita belajar bahwasanya kalau kita harus nunggu sampai angka overhead sesungguhnya itu muncul, nanti kadang-kadang kita nggak bisa langsung hitung gitu, ya kan? Sehingga ada istilahnya biaya overhead dibebankan berdasarkan tarif tertentu gitu ya. Nanti di akhir periode kita akan menyandingkan, kita bandingkan tarif dibebankan dibandingkan dengan tarif sesungguhnya. Kalau lebih besar yang sesungguhnya berarti kita perlu menambahkan harga pokoknya, gitu kan? Kalau kebalikannya ya berarti kita kurangkan. Nah, kemudian terkait dengan adanya departemen jasa atau departemen pembantu, itu nantinya harus kita alokasikan ke departemen produksi, gitu ya. Karena ada 3 langkah, ada 3 cara, ada metode langsung, ada metode bertahap, dan juga ada metode aljabar gitu. Nah, ini kita akan melihat bagaimana teori-teori itu tadi ditaruh di dalam real practice itu kayak gimana. Nah, soal yang pertama ini membahas mengenai departementalisasi ya atau pengalokasian biaya overhead langsung tadi. Jadi ini datanya adalah untuk departemen produksi ya di sini. Ada departemen A dan B. Biaya overhead yang belum dialokasikan adalah 9 juta dan 15 juta. Kemudian ada departemen pembantu yaitu X dan Y ada 3 juta dan juga 5 juta. Kemudian atas jasa yang dihasilkan oleh departemen pembantu ini tadi dibagikan dengan proporsi sedemikian hingga jasa X itu pemakaiannya untuk X, Y, A, B itu seperti ini. Kemudian jasa Y untuk X, Y, A, B seperti ini. Nah, kita akan menggunakan metode aljabar untuk menghitung alokasi BOP-nya. Nah, kalau menggunakan metode aljabar, maka kita perlu menentukan persamaannya dulu, gitu ya. Nah, berarti di sini kalau X sama dengan berapa, teman-teman? 3 juta ditambah berapa? 0,2Y. Oke. Dari mana 0,2Y? Ini loh. Oke, ini dibagi dengan ini ditambah ini kan 20/100 toh. Nah, berarti Y sama dengan berapa? Ditambah berapa? 0,1 X. Nah, kemudian tinggal kita masukkan gitu ya. Tunggu, mana tadi kok nggak kebuka? Ini dia. Hilangin dulu ya tulisan indahnya. Maka kalau kita masukkan, Anda boleh dimasukkan X ke Y ataupun sebaliknya. Saya menggunakan Y sama dengan 5 juta tambah 0,1 dikalikan 3 juta ditambah 0,2Y gitu ya. Maka akan ketemu Y-nya adalah 5.408. Kemudian X-nya adalah 4.081. Nah, kemudian bagaimana? Setelah ini langkahnya apa? Setelah itu kita bikin ini tunggu. Nah, kita bikin tabel alokasinya. Seperti ini bentuknya ya. Ini di sini departemen jasa X, Y, kemudian ini departemen produksi A dan B gitu ya. Saya gedein dikit biar yang di sini bisa kelihatan dengan jelas. Sudah jelas, teman-teman? Nah, ini yang sebelah sini ini saya kasih warna hijau aja. Yang hijau ini adalah jumlah biaya overhead yang belum dialokasikan. Oke. Nah, kemudian kita mulai mengalokasikan X sekarang ya. Saya kasih nggak pakai warna apa-apa, ini yang sini alokasikan X. Nah, tadi waktu kita tengok di sini X itu kan sebenarnya tidak cuma 3 juta saja.
Tapi 3 juta ditambah proporsinya dari Y, gitu kan ya. Maka seharusnya besarnya adalah 4.081. Nah, 4.081 itu kamu taruh di sini dulu. Oke? Kemudian kamu alokasikan kemana? Ke Y, A, dan B. Menggunakan apa? Menggunakan persentase pemakaiannya tadi. Yang mana? Yang ini loh. 10, 65, dan 20. Oke, 10, 6, 5, 20 kamu kalikan berapa ya? Dikalikan 4 juta itu tadi. Maka kalau 10% dikalikan 4 juta ketemu 408.163 dan seterusnya. Sampai sini paham? Ada yang mau ditanyakan? Oke, yang di rumah kalau bingung boleh nanya loh ya, jangan diem-diem wae. Nah, sekarang kita ke Y. Kalau yang Y tadi 5 juta ya di sini, tapi 5 juta itu belum ketambahan dengan alokasi dari X, gitu kan? Maka Y itu aslinya jumlahnya adalah 5.400.000 ya. Maka kita taruh 5.408.000-nya di sini, kemudian kita alokasikan ke X, A, dan B berdasarkan prosentasenya, yaitu 20%, kemudian 45%, dan juga 35%. Sampai di sini bisa dipahami teman-teman semuanya? Oke. Terlalu susah kan? Cuman waktu dengerin kemarin tuh loh Bu, saya ngantuk bener Bu, gitu ya. Nah, kemudian kita ke soal yang nomor 2 ya. Nah, ini lebih mudah lagi. Jadi ini adalah yang namanya pengalokasian secara langsung gitu ya. Jadi kalau kemarin waktu saya berbicara, terus saya buka PowerPoint dulu. Di manakah PowerPointku berada? Kayaknya ini. Kalau enggak ya ini. Ini loh, kemarin kan kalau bukan yang ini ya, ini dia. Nah, kemarin kan kalau kita tarif kemarin itu loh ya, yang pertama menyusun anggaran biaya overhead, yang kedua memilih dasar pembebanan. Nah, di sini sudah ada, di soalnya itu sudah ada anggaran biaya overheadnya adalah 70.600 gitu ya. Kemudian pembebanannya sudah ditentukan belum? Sudah, yaitu menggunakan luas lantai. Karena kalau kita berbicara depresiasi, berbicara gedung gitu ya, itu berdasarkan pemakaiannya, maka luas lantai itu paling cocok gitu misalnya. Kemudian ada departemen A, B, 1, dan 2. Nah, kita diminta untuk menghitung alokasi biayanya. Nah, ini gampang banget, ini tinggal kamu jumlah dulu. Totalnya berapa teman-teman? 353? Saya nggak ngitung, jadi saya percayakan kepada Anda. Lalu kalau A, ya sudah tinggal 150 per 353 dikalikan 70.600 dan seterusnya. Gampang kan? Nah, yang susah tuh yang sebelah mana, Bu? Yang susah tuh sebelah sini loh. 70.600 ini kan kita perlu ilmu yang tinggi ya untuk menentukan sebenarnya depresiasi yang pantas itu berapa. Berarti kan kamu harus belajar di akuntansi pengantar, iya kan? Kemudian seandainya tidak berbicara tentang depresiasi, berbicara tentang listrik, berbicara tentang maintenance, kita berbicara tentang pakai statistika, bisa pakai trend analysis kemarin itu. Oke, jadi sebenarnya kalau teman-teman lihat urutannya, nanti kalau sudah sampai semester akhir, Anda akan melihat bagaimana mata kuliah Anda dari akuntansi pengantar sampai dengan akhir itu akan berhubungan satu dengan yang lain. Kalau Anda kuliah di beberapa kampus ya, kalau dulu waktu saya S1 itu kalau mau lulus tuh ujian 2, yaitu ujian tugas akhir, kalau saya kan pakai skripsi ya. Yang kedua ada ujian kompre. Apa itu ujian kompre? Ujian kompre itu SKS-nya 0, teman-teman, kalau di tempat saya dulu. Tapi, kamu akan ujian lisan di depan dosennya ada 3. Yang satu ditanyain mengenai teori akuntansi. Teori akuntansi itu berarti kamu harus menguasai akuntansi pengantar, akuntansi menengah, dan akuntansi lanjut. Itu 3-tiganya itu masuk ke situ untuk bisa memahami teori akuntansi. Terus yang kedua ditanyain manajemen control system. Kalau bahasanya SPM, sistem pengendalian manajemen. Kalau sistem pengendalian manajemen itu kamu harus bisa menguasai akuntansi biaya, akuntansi manajemen, dan penganggaran, dan SPM gitu ya. Yang ketiga itu ditanyainnya tentang audit. Nah, kalau mau bisa audit itu kan berarti harus dari akuntansi pengantar ya, sampai teori akuntansi dan juga auditnya. Itu ditanyain kayak gitu. Satu-satu disuruh masuk ruangan gitu. Tanyain satu persatu. Tuh, saya ingat banget salah satu dosen saya tuh namanya
dosen perpajakan saya. Kalau pakai kacamata tuh melorot kayak gini bapaknya. Bapaknya kurus gitu. Tapi kalau uji tuh ya Allah banget. Saya baru masuk ruangan terus saya bilang gini, have you recite basmalah? Dia bilang gitu. Dulu saya kuliah di international program jadi pakai bahasa Inggris kan. Sudah baca basmalah gitu. Belum Pak gitu. Duduk dulu, basmalah dulu. Habis itu kamu berdoa baca ayat kursi. Karena saya yang paling akhir ujinya kan bertiga ya hari itu. Jadi kadang ada 5 orang, kadang ada 3 orang. Yang hari saya itu 3 orang. Kenapa gitu Pak? Saya bilang gitu. Soalnya kamu yang terakhir, 2 temenmu yang tadi pasti nggak lulusnya. Jadi kamu ikut temen kamu atau mau lulus sendirian, katanya gitu. Jadi kalau nilainya itu minimal harus C. Kalau kamu dapat C minus, meskipun SKS-nya 0, kamu harus ngulang lagi, nggak bisa lulus. Nah, jadi akuntansi peruntutannya tuh kayak gitu, semuanya berhubungan. Termasuk ini tadi, biaya depresiasi mungkin menentukan alokasinya ini gampang, tapi ternyata ada segmen ininya yang susah, menentukan pembebanannya yang kita harus menguasai ilmu lebih lanjutnya. Gitu. Ini ya untuk nomor 2, ada yang pertanyaan untuk nomor 2? Tidak? Oke, sebentar ya. Nah, yang ketiga itu di sini teman-teman. PT Sinar Bulan itu mempunyai data overhead sebagai berikut ya. Sama kayak tadi, ini departemen jasanya E, Y, dan Z. Kemudian ini dasar-dasar pemakaiannya, prosentasenya. Kemudian ini BOP yang belum didistribusikan. Nah, berbeda dengan yang tadi, di sini kita diminta untuk mendistribusikan departemen jasa menggunakan metode bertahap. Nah, ada yang bisa menjelaskan metode bertahap kemarin itu kayak gimana? Ada yang masih ingat? Yang pertama harus dilakukan, kita harus menentukan apa dulu? Cari yang paling gede, ya kan? Tapi antara jasa aja, yang produksi nggak usah, karena produksi pada akhirnya yang akan kita temploi, gitu kan ya. Nah, antara Y dan Z yang lebih besar adalah Y. Maka urutannya adalah dari Y ke Z ke A ke B, kemudian baru dari Z ke A ke B, gitu ya. Nah, maka kalau kita taruh di Excel bentuknya biar agak cantik, ini saya kotai dulu lah, biar lebih wangun. Nah, pertama ini adalah biaya yang belum dialokasikan ya, saya kasih warna hijau di sini. Kemudian yang paling tinggi ini kita alokasikan dulu. Alokasikan kemana? Ke Z, ke A, dan ke B. Nah, alokasinya berdasarkan apa? Ya berdasarkan prosentasenya dong, gitu ya. Prosentasenya pemakaiannya adalah 40, 40, dan 20, gitu ya. Maka 20% dikalikan ini 40% dan 40%. Nah, lalu sekarang saatnya kita mengalokasikan Z. Ingat, kalau kita mengalokasikan Z itu tidak hanya 20.000-nya. Ingat, Z sudah ketempelan dari Y, gitu kan? Maka kita jumlahkan dulu. Maka yang seharusnya kita alokasikan bukan 20.000 tapi 27.260. Ya, kita alokasikan kemana? Ke A dan B. Maka ya ke A, ini A dan B. Maka dasarnya yang mana? Dasarnya adalah yang ini, yang 20 dan 50. Karena ini metode bertahap, 30-nya nggak ikut, sehingga nanti pembagiannya adalah 20/70 dikalikan 27.000 sekian-sekian tadi. Oke? Kok 70 Bu, kok nggak 100? Lah kan yang 30 udah nggak ikut. Oke, basisnya adalah ini dan ini saja. Sehingga nanti akan Anda temukan bentuknya seperti ini, 7.789 dan juga 19.471. Udah bener belum ya jumlahnya ya? Kita jumlahin ya. Sudah ketemu 27.000 atau belum? Oh sudah, berarti sudah benar. Oke, nah ini tinggal jumlahkan, maka BOP untuk produksi A dan B, Departemen Produksi A dan B setelah alokasi adalah 82.000 dan 113. Sampai di sini ada yang mau ditanyain dulu teman-teman semuanya? Ya? Oh boleh, silahkan difoto. Kayaknya nggak usah ya. Pede Bu. Saya balas Bu Arum bentar ya.
Yang mana yang Z? Oh, kan 20-nya kan produksi, 50-nya kan dapat dari B. A-nya 20. Coba soal lagi. Ini kan A-nya 20 kan. Oke, yuk. Nah, selanjutnya kita langsung ke materi kita hari ini, sistem harga pokok pesanan. Materinya sudah ada di Bismarck, nanti teman-teman bisa langsung akses ya. Nah, nantinya kalau teman-teman melihat secara utuh mata kuliah kita untuk akuntansi biaya, Anda akan mempelajari dua sistem harga, yaitu sistem harga pokok pesanan dan sistem harga pokok proses. Bu, maksudnya apa sih Bu? Sistem harga pokok itu bagaimana? Intinya adalah tentang metode bagaimana kamu menentukan harga pokok penjualan. Oke? Kamu bayanginnya kayak gini. Perusahaan itu jenis produksinya ada yang sifatnya masif. Masif itu apa maksudnya? Masif itu maksudnya adalah antara produk yang satu dengan produk yang lain itu sifatnya sama persis jiplek. Oke? Kemudian kita dalam memproduksinya itu ya sudah kita produksi secara massal karena sama semuanya gitu. Contohnya apa sih perusahaan produksinya jenisnya massal sama persis semuanya? Ya misalnya produsen ini Tupperware, laptop, mouse, kemudian Indomie, Aqua, itu adalah model yang produksi massal. Oke. Kemudian ada juga jenis perusahaan yang mana tiap dia memproduksi itu bisa langsung produksi banyak. Karena sifat usahanya adalah dia memproduksi berdasarkan pesanan kita. Contohnya apa? Baju yang kalian pakai, konveksi. Oke? Contoh lainnya apa? Yang kalian duduki itu kursi. Oke? Nah, furniture, kemudian itu loh percetakan pamflet, baliho, itu kan nggak bisa kita produksi massal. Nanti iklannya sama semuanya, gitu kan ya. Nah, hal seperti itu menyebabkan adanya sistem penghitungan harga pokok penjualan yang berbeda-beda. Nah, yang akan kita pelajari hari ini adalah sistem harga pokok pesanan terlebih dahulu. Kenapa kok pesanan dulu? Soalnya gampang. Nanti kalau yang proses agak lebih susah, kepalanya agak keliengan, rasain ya nanti ya. Nah, yang pertama mari kita tilik dulu sebenarnya karakteristik harga pokok pesanan itu bisa diterapkan dalam kondisi yang seperti apa saja. Yang pertama adalah ketika perusahaan kamu produksi berdasarkan pesanan, seperti yang saya ceritakan tadi. Oke, jadi dia baru mulai produksi kalau udah dapat pesanan. Kalau enggak ya dia berhenti dulu produksinya, kayak gitu. Misalnya kayak Anda pesan furniture untuk kantor, tentunya pesanan untuk meja direktur dengan meja mahasiswa dengan meja itu akan berbeda-beda sesuai dengan kebutuhannya. Oke, kemudian yang kedua, biaya produksi itu nanti akan dikumpulkan tiap pesanan. Jadi gini, bisa jadi saya pesen kursi yang bentuknya ada ukir-ukirannya gitu ya untuk di rumah. Tapi Mbak yang di sebelah sana itu pesennya adalah yang nggak ada ukirannya karena bersihnya susah. Nanti buat les-lesan tempat saya, misalnya begitu. Maka perusahaan nanti akan menyimpan data terkait dengan biaya produksi itu dipisah antara pesanan saya dan pesanan Mbaknya. Oke, kenapa Bu kok dipisah? Karena kita pengen tahu pada akhirnya nanti harga pokok penjualan barang yang saya pesan dan yang Mbaknya pesan tadi berapa. Kalau digabung itu akan menyebabkan adanya rancunya perhitungan karena dari segi bahan saja yang dibutuhkan berbeda, gitu kan ya. Kalau misalnya tempatnya Mbaknya kursinya cuma kotak tak, maka tidak ada sisa bahan baku. Tapi kalau ukiran kan sudah kotak kemudian dicek ada yang rontok-rontok gitu ya. Nah, itu namanya sisa bahan baku. Itu nanti perlu ada perlakuan khususnya lagi gitu. Oke. Nah, karena kita tadi sifatnya adalah mengumpulkan biaya produksi, otomatis nanti akan ada yang namanya job order cost sheet atau kartu biaya produksi. Apa sih fungsinya job order cost sheet? Fungsinya adalah supaya kita tahu pesanan saya tadi pakai bahan baku berapa, pesanan Mbaknya pakai bahan baku berapa, spesifikasinya apa. Oke. Mbaknya butuh lem berapa, saya butuh berapa.
Kemudian dia pakai tenaga kerja berapa, saya pakai tenaga kerja dengan spesifikasi apa, jumlahnya berapa kan beda. Nah, itu akan kita tuliskan di sebelah sini. Oke, nantinya ini akan menjadi alat untuk membantu kita menghitung harga pokok penjualan untuk melihat sebenarnya tiap-tiap barang yang dipesan tadi itu makainya komponennya apa saja. Nah, kemudian yang terakhir adalah penyerahan produk itu setelah produknya selesai diproduksi, itu nanti akan langsung diserahkan kepada yang beli. Maksudnya gimana? Kayak gini loh, kalau kita memproduksi massal kayak Tupperware, laptop, itu kan kita produksinya banyak, ya kan? Ada yang langsung dikirimkan ke Indomaret, ada yang dikirimkan ke pasar, tapi ada dulu yang disimpan di gudang, ya kan? Nah, yang disimpan di gudang itu namanya persediaan. Jadi kalau perusahaan yang produksinya massal, salah satu tujuannya dia memproduksi itu tidak hanya dijual, tapi juga untuk stok. Nah, kalau kita berbicara tentang harga pokok pesanan, makanya biasanya perusahaan itu dia tidak nyetok, dia nggak punya stok. Ya dia memproduksi untuk memenuhi pesanan. Loh kenapa Bu nggak nyetok? Kan tiap orang kalau pesen seleranya beda-beda. Kalau kita nyetok takutnya malah nggak laku gitu loh. Oke, kayak kalau teman-teman main ke toko-toko furniture itu biasanya yang dijual ready ya, yang di sana tuh kan biasanya sisaan-sisaan aja kalau nggak display. Nanti kalau kita mau kan kita dibikinin lagi, ya kan? Nah, itu salah satu contoh bagaimana penerapan harga pokok pesanan. Nah, kemudian apalagi ya isinya? Oh, Bu, kenapa kita harus menghitung harga pokok pesanan? Yang pertama, supaya tahu harga jual yang pantas itu berapa. Jangan sampai teman-teman jualan tempat tidur terbuat dari jati tua dijualnya cuma 1 juta, padahal gede tempat tidurnya. Kamu bercanda ya, kamu sudah terlalu kaya apa gimana gitu ya. Kemudian mempertimbangkan penerimaan ataupun penolakan pesanan. Jadi kalau kita sudah bisa memperkirakan harga pokoknya itu berapa, kita ngira-ngira oh ini nanti kebutuhannya ini. Misalnya harganya itu yang pantas adalah 3 juta. Kemudian harga pokok produksinya itu adalah 2.800.000. Kita untung 200.000 ya. Nah, orangnya yang mau pesan tadi bilang, kalau 3 juta aku nggak mau. Aku maunya 2.500.000. Gimana, mau nggak? Nggak mau dong, kita rugi. Karena harga pokok penjualannya aja 2.800.000. Gitu kan? Paling nggak 2.950.000 lah. Misalnya begitu. Oke. Kemudian memantau realisasi biaya. Jadi kalau kita bisa memperkirakan harga pokok pesanannya, tentunya nanti kalau sudah kejadian beneran dicocokkan dengan job order cost sheet tadi ya, kita bisa tahu, oh ternyata aku tuh kalau dapat pesanan meja atau kursi, aku tuh agak boros di bagian bahan baku. Terutama kalau ukir-ukiran. Kenapa? Oh, tukang ukirnya amatir, misalnya begitu. Oke, kemudian juga kita nanti kalau ini perkiraan ya, yang 3 awal nanti kan berbicara tentang perkiraan gitu ya. Maka yang 2 yang di bawah ini berbicara tentang kalau memang sudah benar-benar dilakukan, sudah dilihat dari job order cost sheet ya, kita bisa menghitung laba rugi dan juga menentukan harga pokok yang disajikan dalam neraca dan juga laporan laba rugi kita. Gitu ya. Nah, kok tambah redup aja ini mendungnya. Nah, lalu sekarang kita mulai mau masuk ke bagaimana kita mau menghitung harga pokok penjualan. Kalau menggunakan proses costing itu nanti ada tabelnya, hitungannya lebih jelimet. Nah, kalau menggunakan metode pesan atau job order costing itu kita bisa menghitungnya lewat jurnal. Nah, jadi kalau proses costing itu bikin hitungannya dulu baru ngejurnal. Kalau job order costing itu kamu bisa langsung bikin jurnalnya kayak gitu. Nah, yang perlu kita pahami adalah dalam proses produksi itu bisa jadi cuma menggunakan satu departemen, tapi bisa jadi juga lebih dari satu departemen. Oke, semakin besar perusahaan kamu, biasanya departemennya lebih dari satu. Misalnya kayak furniture itu loh, ada yang bagian ngukur dan motong, ya kan? Kemudian ada yang bagian apa tuh namanya di gini-gini ini tuh di finishing lah. Nah, itulah ya. Ada yang dialusin biar nggak kena tangan gitu ya. Habis itu ada yang ngecat misalnya kayak gitu. Nah, itu ada 3 departemen yang berbeda. Kemudian kalau menggunakan satu departemen itu akan lebih mudah. Kalau 3 departemen tentunya akan berbeda jurnalnya. Kita belajar dulu yang satu departemen ya. Nah, ini contohnya. Perusahaan antik itu mendapatkan pesanan untuk membuat meja dengan nilai kontrak sebesar 12 juta. Oke? Nah, untuk membuat pesanan ini tadi dia beli
ini bahan-bahannya 20 keping kayu mahoni, pelitur, lem sama paku. Oke. Kemudian permintaan bahan baku untuk memproduksi, jadi ini kita beli dalam artian kulaan gitu ya, nyetok gitu. Tapi untuk membuat meja yang 12 juta ini tadi, permintaan bahan bakunya tuh di sini. 5 keping kayu mahoni, kemudian 10 liter pelitur, 1 petik lem sama 1 petik paku, kepencet maaf. Kemudian biaya tenaga kerjanya 3,5, biaya tenaga kerja tidak langsungnya 1 juta, overhead sesungguhnya 2 juta, overhead yang dibebankan 75% dari biaya tenaga kerja langsung. Nah, untuk ini kita jurnalnya apa saja? Yang pertama, kamu harus menjurnalkan ini pembeliannya terlebih dahulu. Kita pelototi dulu. Kayu, pelitur, lem, paku. Mau bikin meja. Yang bahan baku langsung mana, yang tidak langsung yang mana, teman-teman? Kayu yang langsung. Ya. Ingat, saya pernah ceritakan ya. Kalau baju itu kancingnya itu bahan baku penolong. Oke. Maka kalau kita konteksnya kayak gini nih, bahan bakunya mana? Kayu tok, pelitur, lem, kemudian paku. Ya itu memang harus ada di sana. Oke. Tapi kalau dibandingkan dengan yang bahan baku itu proporsinya tuh sekepil doang gitu loh. Nah, makanya kita masukkan dalam bahan baku penolong. Maka catatan yang pertama adalah kamu debit persediaan bahan ya. Terus 11 juta dapat dari mana sih, Bu? Ini loh. Ini kamu kalikan, ini kalikan. Hitung sendiri ya. Ketemunya 11 juta. Oke? Ingat ya, dihitung dulu ya nanti di rumah ya. Ini AC nyala apa enggak sih? Pasti pada kedinginan ya, pada belum makan ya. Ini masnya ini kedinginan banget ini. Mas, kamu tadi malam udah makan belum? Udah, kalau pagi belum ya? Oleh karena itu dia kedinginan. Nanti kayaknya hujan lagi nih ya. Baik, udah ya. Yang pertama belum selesai kita. Kalau cash ya berarti di sini cash, karena ini ngutang ya, berarti utang dagang gitu. Yang kedua, kita akan mencatat pemakaian bahan bakunya. Ingat, tadi yang ini kita beli tapi belum tentu semuanya dipakai. Yang kita pakai adalah di sini, yaitu 2.500.000 ditambah 50.000 tambah 20 tambah 40 ya. Nah, inilah yang kita catatkan. Bahan baku langsung itu kalau jurnal nanti dia masuknya ke akun apa? Barang dalam proses. Oke? Maka 2,5 jutanya di sini ini jurnalnya adalah BDP, barang dalam proses, dikasih keterangan biaya bahan baku. Oke? 2.500.000. Bu, nomor 58 itu apa sih, Bu? Jadi gini loh teman-temanku sekalian, biasanya kalau perusahaan yang menjalankan proses bisnisnya dengan metode pesanan, itu tiap pesanan tuh dikasih nomor. Misalnya nomor 107, K1, M2, J3. Nah, itu nantilah yang kita pakai di jurnalnya ini supaya nanti kalau kita mau ngitung HPP itu gampang. Oke. Nah, kemudian sisanya yang 3 tadi ya, 50, 20, 40 ini berarti kan 110. Ini kita masukkan BOP sesungguhnya. Paham? Yang dikredit adalah persediaan bahan. Nah, kalau bahan baku sudah, selanjutnya kita urusan dengan apa? Biaya tenaga kerja langsung dan juga tidak langsung. Nah, biaya tenaga kerja langsung itu masuknya nanti adalah sama-sama pertama kali dulu kita catatkan pembayaran gaji dan upahnya ya, yaitu biaya gaji dan utang gaji atau kas. Pertama ini dulu. Baru setelah itu, biaya gajinya ini kita catatkan dengan cara barang dalam proses job 58, kemudian ini adalah untuk yang tenaga kerja langsung. Nah, yang tidak langsung itu masuk ke sini, biaya overhead sesungguhnya. Bisa dipahami? Nah, baru sesudahnya kita membahas yang ini, overhead sesungguhnya selain di atas, jadi selain tenaga kerja tidak langsung dan selain bahan baku ini tadi adalah 2 juta. Maka kita catatkan, nyatetnya gimana?
kita debit BOP sesungguhnya, kita kredit macam-macam kredit. Jadi macam-macam kredit ini kayak jadi akun tampungan gitu loh teman-teman. Nah, kayak gitulah. Oke. Nah, tapi kalau teman-teman lihat tadi sesungguhnya ada overhead yang dibebankan, ya kan? Nah, overhead dibebankannya ini kamu hitung dulu juga. Gimana cara jurnalnya? Cara menjurnalnya adalah persediaan barang jadi, langsung kamu debitkan ke persediaan barang jadi, ya. Yang dikredit adalah barang dalam, salah buka. Yang didebit adalah barang dalam proses job 58, 75% dari tenaga kerja langsung. Tenaga kerja langsungmu tadi berapa? 3.500.000. Oke, dikalikan dengan 75%. Maka kita debit BDP, yang dikredit adalah BOP dibebankan. Sampai sini paham? Nah, tadi bahan baku sudah ya, tenaga kerja sudah ya, kemudian BOP sesungguhnya sudah, BOP dibebankan juga sudah. Nah, sekarang saatnya kita menghitung sebenarnya barang yang sudah jadi, BDP tadi saatnya kita kredit. Ini kan didebit toh? Saatnya kita kredit, kemudian yang didebit adalah persediaan barang jadinya gitu. Nah, ini adalah saat menghitung HPP-nya. Pertanyaannya sebenarnya HPP-nya itu berapa, gitu kan? Nah, kalau Anda disuruh menghitung HPP, berarti yang dimasukkan komponennya apa saja? Terus lain-lain itu apa? Overhead. Oke? Maka coba silakan kita jumlahkan bareng-bareng ya. Mana tadi? 2,5 juta ditambah, saya buka kalkulator lah biar bisa lihat semuanya. 2.500.000 kita tambahkan dengan 3.500.000 ya, tenaga kerja langsungnya. Untuk biaya overhead kita tambahkan yang mana? Yang dibebankan atau yang sesungguhnya? Kita tambahkan dengan yang dibebankan dulu. Oke, ingat kemarin kan waktu kita berbicara mengapa kok menggunakan tarif dibebankan itu loh ya. Jadi kadang-kadang kita belum punya jumlah yang sesungguhnya, kadang-kadang ada sifat biaya yang dia itu kejadiannya itu tidak merata dan lain-lain sebagainya. Oke, maka yang kita pakai adalah yang dibebankan 2625, maka ketemunya adalah 8.625. Kita dapat persediaan barang jadi 8.625 ya. Kemudian kita kredit BDP job 58. Pertanyaannya adalah, lah terus ngapain Bu kita repot-repot ngitung BOP sesungguhnya gitu kan? Nah, maka selanjutnya untuk BOP sesungguhnya nanti di akhir periode itu teman-teman sandingkan antara BOP sesungguhnya dengan BOP yang dibebankan. Gede yang mana? BOP dibebankannya adalah 2.625, gitu kan ya? BOP sesungguhnya 2 juta ditambah 1 juta, ya kan? 3 juta ditambah dengan 110 juta. Berarti BOP sesungguhnya kan lebih besar kan? Nah, disinilah kamu memanfaatkan teori yang kamu pelajari kemarin. Kalau lebih besar, maka harga pokok produksinya yang sebenarnya kekecilan, ya kan? Perlu ditambahkan. Kalau kita menggunakan metode harga pokok. Kalau menggunakan laba rugi, berarti sesungguhnya kita perlu menambahkan labanya atau mengurangi ruginya. Gitu kan? Nah, itu nanti yang kamu praktekkan. Nah, kalau sudah ketemu tadi produk selesainya berapa, sudah ketemu HPP-nya, selanjutnya apa? Ingat tadi harganya adalah 12 juta kontraknya, ya kan? Sekarang saatnya kita jurnal penyerahan produk selesai, yaitu kita debit piutang dagang, kita debit harga pokok penjualan, kita kredit persediaan barang jadi dan juga penjualan. Sudah selesai. Silakan yang masih berkerut dahinya dipahami dulu, kalau belum paham boleh tanya. Sudah? Insya Allah Bu. Keluar tuh biasanya turut menguap. Kalau panas menguap. Kalau hujan kena hujan gitu ya. Jadi tematik sekali. Kalau nggak hujan dan nggak panas, cuacanya mendung berangin Bu, kena angin Bu. Gitu. Ya Allah. Luar biasa sekali cobaan hidup kalian. Ini tadi baru satu departemen.
Kalau lebih dari satu departemen gimana Bu? Tenang, kalau job order costing itu gampang, habis itu kelar. Yang susah itu adalah kalau Anda menggunakan metode proses costing ya. Nanti kalian tarik nafas yang banyak sekali kalau proses costing ya. Nah, soalnya kayak gini. Tadi kan cuma satu pesanan, sekarang saya pakai 2 pesanan ya. Ada K1, pesanan K1 itu dari STI YKPN, dia pesan 200 kursi, harganya 60.000 per kursinya. Oke, sehingga total pesanannya adalah seharga 12 juta. Kemudian pesanan yang kedua itu M3 dari STI EWW ya, itu 50 kursi harganya 70.000. Nah, totalnya adalah 3.500.000. Oke. Nah, ini adalah detail pemakaiannya. Untuk pemakaian bahan baku pesanan K1 itu dia memakainya departemennya ada 2. Nah, departemen A dan departemen B. A pakainya ini, totalnya segini pemakaian untuk keduanya. B makainya ini, totalnya segini. Oke. Kemudian untuk tenaga kerja, totalnya sekian untuk departemen A dan sekian departemen B. Nah, selanjutnya untuk BOP dibebankan, ini kita menggunakan dasarnya adalah K1 itu kayak biaya bahan baku. Oke, nah kalau pakai biaya bahan baku berarti kita refer kemana? Ya ini yang dipakai sama K1 yaitu 4 juta tambah 5 juta, 5 juta. Oke, di sini 5 juta ini. Ya. Kemudian untuk K2 M3 itu 80% dari biaya tenaga kerja. Oke, ini yang dibebankan loh ya. Melek dulu ya. Biaya tenaga kerja berarti 80% dari mana? 80% dari 700.000. Nah, beda kisah dengan BOP sesungguhnya. Jadi yang sesungguhnya terjadi adalah 2.700.000 dan 950.000. Oke, paham sampai sini? Oke, nah sekarang mari kita melakukan pencatatan yang paling pertama. Oh ya, satu lagi catatannya. Ini ya di akhir perhitungan nanti yang perlu Anda ingat adalah yang sudah selesai itu baru K1 kemudian diserahkan kepada STI YKPN. Sementara M3 itu belum diserahkan. Ingat ya, yang sudah diserahkan hanya yang K1. Maka untuk pemakaian bahan baku caranya menjonan adalah BDP bahan baku Departemen A dan BDP bahan baku Departemen B. Antara K1 sama M3 masih dicampur di sini. Oke. Terus nanti ngitungnya gimana, Bu? Ngitungnya nanti. Makanya perlu ada yang namanya job order cost sheet gitu. Job order cost sheet itu gimana? Jadi misalnya kayak gini, ada satu dokumen ya yang menceritakan pesanan dari STI YKPN kontraknya senilai sekian, dia pesannya ABCD bahan baku, Departemen 1 pakai apa, Departemen 2 pakai apa, tenaga kerja berapa dan sebagainya. Oke. Kemudian yang kedua kita catat pembebanan gaji dan upah ya. Sama BDP TKL, BDP TKL biaya gaji langsung kayak gitu. Masih gampang ya. Yang ketiga adalah mencatat pembebanan BOP. Karena sifatnya adalah pembebanan ya, maka kamu ngitungnya adalah dengan prosentase pembebanan tadi. Ya, maka cara ngitungnya gimana? 50% dikalikan dengan 5 juta. Ketemunya berapa? Berapa ayo? 50% dari 5 juta, 2.500.000 ya. Kemudian yang kemudian yang satunya lagi 8M3 itu adalah 80% dari biaya tenaga kerja. Maka tadi berapa tadi? Biaya tenaga kerjanya adalah 700.000 ya. Nah, 700.000 berarti berapa tadi? 80% ya? 80 dibagi 100 dikalikan berapa itu? Salah. 700.000. Nah, ketemunya ada 560. Oke. Lalu kita masukkan ke sini. Mana tadi? Ini mohon maaf, saya ini sesungguhnya dulu. Nah, ini yang sebenarnya yang ini. Nah, ini mohon maaf nanti direvisi aja, saya salah ngetik tadi malam 2,5 juta, kemudian yang satunya adalah 560 gitu ya. Nah, kemudian teman-teman semuanya, wait a minute, ini bukan M1, bukan M2. Tunggu saya balik dulu. Kayaknya saya salah lihat. A1, ini harusnya gini. Mana terus ketik PDF ya.
Oh, bukan yang ini. Close dulu. Sesungguhnya pencatatan, nah ini dia ya. Ini harusnya jangan pakai departemen, tapi pakai K1 ya. Kemudian yang di sini adalah M3. Ini juga dibenerin ya nanti. Ini 2.500.000. Nah, ini tadi berapa? 560. Oke. Gini ya. Baru setelahnya, ini nanti benerin sendiri ya. Baru setelahnya teman-teman mencatat pemindahan barang dari A ke B. Jadi A sudah selesai, kan kita pindahkan ke B. Maka menghitungnya adalah BDP HPP Departemen A ke B itu Anda jumlahkan Departemen A untuk BDP tenaga bahan baku, tenaga kerja, dan overhead tolong nanti dibenerin sendiri ya. Nah, itu ditotalkan 10.350.000. Oke. Kemudian kalau sudah pindah ke B, selanjutnya adalah mencatat dari B ke produk jadi. Oke. Nah, catatannya tadi adalah yang K1 sudah selesai, yang M3 itu belum diambil, gitu kan? Maka kalau Anda lihat di sini, yang di sini ini persediaan produk jadinya mewakili punyanya K1. Kemudian persediaan BDP-nya itu mewakili punyanya M3. Caranya menghitung bagaimana? Caranya menghitung sama bahan baku untuk pemakaian yang, tunggu ya, mana tadi? Oh, di sini. Kok nggak mau naik ini sih? Nah, maka bahan baku yang dipakai K1 itu 5 juta, kamu tambah dengan 2.400.000 ditambah dengan BDP yang dibebankan. Nah, ini kan 50% dari biaya bahan baku ya. Maka 50%-nya adalah dari 50% dikalikan 4 juta dan 50% dikalikan dengan 1 juta. Oke, nanti kalau kamu jumlah, kamu akan ketemu jumlahnya untuk K1. Kemudian yang M3 itu bahan bakunya 1.750 ditambahkan dengan 700.000, oke. Kemudian setelah itu ditambahkan dengan overhead tadi di sini ya, yang 560 tadi. Nah, kemudian teman-teman nanti bisa masukkan ke sebelah sini. Ini adalah punyanya K1, ini adalah punyanya M3. Kemudian dari sini, ini kita jumlahkan yang ditransfer tadi, ini jumlah dari sini, oke. Kemudian tambahannya ini adalah tambahan dari punyanya K1 yang sudah selesai. Oke. Nah, yang ini nanti saya tambahi dulu di pertemuan berikutnya. Kamu yang sabar, kamu kerjain dulu soalnya supaya kamu bingung dulu. Saya bukain dulu ya. Mana ya Bismart saya? Oh, ada merah-merahnya. Oh, belum saya hilangkan ya annotate-nya. Silahkan dicoba dikerjain dulu. Nanti pembahasannya akan saya sampaikan di hari Senin bareng sama mata kuliah penganggaran, oke. Nanti hari Selasanya tinggal UTS, habis itu saya pasrahkan kepada Pak Fandi, oke. Iya, Selasa depan kamu UTS. Iya. Apa? Open, saya kalau itu hitungan tuh saya nggak pernah close, selalu open. Hah? Nah, nanti saya kabari. Biar kejutan. Kalau kamu pengennya online, kamu berdoa yang banyak, ya. Kalau saya nggak ngaruh. Saya hujan nggak ngaruh. Ini kelas B ya. Ini tanggal berapa nih sekarang? 11 Oktober.
Jam berapa sekarang? 9. Deadline-nya mau kapan? 13 atau 14? 14. Cepet aja kayak gitu tuh jawabnya ya. Kontak langsung. Kemudian ini aman restrict akses untuk grup kelas B. Ini grup assignment ya, jadi silahkan nanti ngerjainnya bareng-bareng aja, pakai kelompoknya penganggaran. Nah, ini untuk yang harga pokok pesanan. Lalu nanti di sini ada kuis, tapi saya belum upload. Saya kemarin nggak sempat ngupload. Nanti silahkan saya kasih waktu 2 hari. Nanti habis ini saya share di grup kalau udah saya buka. Oke? Terkait dengan biaya overhead. Nah, silahkan kalian kerjakan dulu. Nanti hari Senin kita ketemu, kita bahas lagi lebih jauh. Terus habis itu kita UTS. Oke? Nah, sampai pertemuan ke-9 sampai dengan pertemuan ke-16 termasuk UAS-nya nanti sama Pak Pandi. Kalau saya bisa ngeluarin nilainya cepat akan saya keluarkan langsung, nanti saya notifikasi lewat ketua kelas. Kemudian saya ingatkan kembali, ketika nanti nilai UAS-nya sudah selesai, kalau nilai di sistem sudah keluar, saya akan informasikan ke teman-teman semua lewat ketua kelas. Oke, silahkan dicek. Kalau misalnya Anda merasa aku tuh nggak pantas dapat A, gitu ya. Kan saya bilang misalnya, kan siapa tahu kalian perlu saya kuatkan bahwasanya enggak, kamu pantas kok, gitu loh. Boleh WA saya, Bu, kenapa saya dapat segini nilai saya? Emang berapa Bu? Nilai saya UTS berapa Bu? UAS berapa Bu? Boleh nanya, nanti saya kasih tahu. Tapi ada juga yang seru kayak gini. Ibu, saya tuh kenapa dapat A minus? Teman-teman saya tuh pada dapat nilai, ada yang dapat nilai A, jadi nggak semuanya A ya. Ada yang dapat nilai A kok Bu, kenapa saya A minus? Saya tuh percaya, saya tuh bisa gitu. Saya kasih lihat nilainya. Ini sebenarnya udah saya katrol 5%. Kamu kalau nggak suka A, saya turunin aja gimana? Saya bilang gitu. Jadi kalau memang kalian ingin, nggak apa-apa gitu loh. Tapi yang diturunin kamu doang, teman-temanmu yang lain kan nggak protes. Jadi biarkan mereka bersama katrolannya, nggak apa-apa gitu. Tapi biasanya kalau kamu nggak keterlaluan tuh tetap akan lulus kok ya. Karena biasanya nilainya juga nggak jelek-jelek amat begitu. Baik, yang di rumah silakan dicoba dulu, yang di sini silakan dicoba dulu. Habis ini saya upload kuisnya, nanti saya kasih tahu ke Mas Rizal ya, biar Mas Rizal yang share ke teman-teman semuanya. Sebelum saya cukupkan, saya mau ngabsen dulu. Belum muncul kok. Kuis, tugas. Jangan-jangan masih hidden. Udah kok, udah muncul kok. Refresh coba. Coba kalau di refresh nggak mau, HP-nya dibuang dulu. Ya. Tuh, HP-nya dia bisa kok. Tuh kan? Coba HP-nya dimandikan dulu pakai air hujan. Nah, kan itu HP-mu itu coba dimandikan dulu, nanti sembuh.